kita haturkan kepada para penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main. Sudah jam. Biarpun kita ini puasa, betul? Alhamdulillah baru saja kita berbuka puasa, juga kita aturkan kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa kalau kelebihan kue-kue kirim kepada Pak Aryono atau bener. Takjilnya boleh ya? Boleh. Juga kepada saudara-saudara yang ada di sini, silahkan boleh minum. Baru saja kita mendengarkan azan maghrib. Betul. Ya. Nah, baru saudara-saudara yang ada di sini, yang lain ya nanti ya, habis ini ya, ditraktir sama Pak Haryono. Nah, saudara-saudara kita yang hadir di sini, kita boleh berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Situ Bondo ya, Pak ya. Ya, banyak sekali. Ya. Jadi tamu kita malam hari ini memang khusus Pak Bupati Situ Bondo. Iya, betul. Makanya juga banyak saudara-saudara kita dari Situ Bondo. Betul sekali. Ada juga kepala dinas, ada juga staf, ada juga rakyat biasa. Tetapi juga ada juga tamu kita dari Malang. Wow, dari mana itu? Disertai dengan para mahasiswanya. Betul sekali. Dari tamu kita dari Malang disertai Sastra? Tidak saja Fakultas Sastra, tapi beberapa ya? Dari Universitas Negeri Malang. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kan main ceria, banyak banget ceria. Banyak banget. Betul. Tapi juga ada seorang yang sangat saya cintai. Waduh. Profesor ahli penyakit dalam. Oh, saya pikir Ibu diajak ke sini. Dr. Askandar. Betul sekali. Kan main, kita beri tepuk tangan. Nanti kita banyak belajar juga masalah kesehatan juga dari Prof. Askandar. Terutama beliau ini memang agak khusus. Beliau suka singkat-singkatan. Tapi nanti saja kita dengar. Nanti jangan kita buka rahasianya ya, pemirsa ya. Bagaimana kalau kita undang Pak Bupati untuk tampil ke depan? Betul, kita undang Pak Bupati. Dr. Andes Haji Suroso SPD. Musik. Apa kabar, Pak? Iya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Saya pertama-tama mohon maaf Pak Bupati, dari Situ Bondo ke sini berapa jam ini? 4 jam, Pak. 4 jam. Jadi baru saja Bapak buka puasa, baru air dulu. Nanti setelah itu kita dulu, Pak. Ya. Soal makannya kan nanti. Nanti ditraktir pokoknya, Pak. Traktir ya. Oke, baik. Silakan Bapak, nanti kita ngobrol-ngobrol. Bapak di tengah, Pak. Kita dari Situ Bondo sudah luar biasa. Iya. Berbobot ya. Wah, berbobot. Biar puasa-puasa tapi tetap berbobot. Waduh. Pemimpin biasanya begitu, Pak, berbobot semuanya. Oke. Potongan dan kewibawaannya meyakinkan. Betul sekali. Oleh karena itu kita undang sekarang dokter ahli penyakit dalam. Wow. Beliau jangan-jangan penyakit dalam begitu ya. Beliau juga ketua Pusat Diabetes dan Nutrisi RSUD Dr. Sutomo MK UNER. Profesor Dr. Askandar Cokro Prawiro. Apa kabar? Gimana, Prof? Ini kan bulan puasa, tentunya orang tidak sakit dalam saja, tapi sakit kantong juga. Kenapa gitu sakit kantong? Ini karena kan beliau ahli penyakit dalam. Tetapi kalau sudah puasa ini kan dekat Lebaran. Iya. Kira-kira bagaimana? Apakah yang sakit dalam jadi naik kalau bulan puasa? Ya tergantung yang dimakan. Tergantung yang dimakan. Baik. Padahal kan siang nggak makan, tapi malam nanti kalau nanti Prof bisa jelaskan itu. Iya, nanti kita berbagi tips ya, Prof. Silakan, Prof. Silakan. Kita yang ketiga itu Pak Fuad ya. Dari Malang. Dari Universitas Negeri Malang. Baik, kita langsung undang saja. Pak Fuad adalah dosen Fakultas Sastra ya, Dr. Andes Ahmad Fuad. Waduh. Kalau Malang
datang ke Surabaya sekarang tetap ya 2 jam begitu bisa. 2 jam kalau tidak macet. Kalau tidak macet. ya. Kalau macet jadi Bisa 4 jam, 5 jam. Waduh. Iya. Tapi tadi nggak macet kan, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah Jadi bulan nanti Ramadan. Bapak sebagai dosen juga sebagai kiai. Waduh. Ini tepat mengisi bulan puasa, Pak. Luar biasa. Terima kasih. Baik. Mudah-mudahan. Jadi Bapak dengan Pak MH itu urut-urutannya MH siapa ya, Pak? MH Ainun Najib. Oh, jadi ini saudaraan. Masih kakak. Kakaknya. Oh. Kakaknya aja kayak gini, apalagi adik. Nah. Saya anak pertama, Pak. MH anak keempat. Adik saya yang paling kecil nomor 15. 15. Iya. Ibu satu, bapak satu. Satu, Pak, ibunya ya. 15. Satu, Waduh, alhamdulillah. Ya. itu ibunya nggak dimarahin sama Prof. Haryono? Udah Kok nggak lewat. KB? Sudah lewat. Oh, waktu itu belum ya, kualat nanti kalau ini. Nggak ada dalam KB marah-marah itu. Oh, nggak boleh ya, nggak boleh marah-marah. Waduh, baik. Oke, monggo, Pak. Terima kasih. Itu mahasiswanya seru banget, Pak, niruin ini. Wah, oke. Jadi Pak Bupati, pertama mengaturkan terima kasih Bapak dalam bulan puasa yang baru awal-awal ini sudah berkenan datang ke TVRI. Kita mengisi bahwa bulan puasa ini tidak boleh kendor. Betul. Jadi kan kantor Semangat. Bapak tidak diliburkan begitu Pak. Betul, Pak, ya. Tidak diliburkan. Tidak ada libur, Pak. Tidak ada libur. Tetap bersemangat kerja. Ya, artinya pagi tadi sebelum datang ke TVRI Bapak kerja dulu. Betul, Pak. Baru ke sini Pak ya. Bapak bisa barangkali menyapa penduduk Situbondo, Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian, dan keluarga besar pemerintah Kabupaten Situbondo. Ini lengkap di bawah ya, Pak ya? Ya, Juga rakyat di Sidoarjo yang menonton. rakyat Situbondo, Situbondo. Situbondo ya. Iya. Nah, kalau di Situbondo sendiri, Pak, di selama bulan Ramadan ini adakah Kegiatan khusus ya, program-program Ya. khusus untuk Misalnya masyarakat pengajian dari katakanlah musola ke musola begitu. Iya, Pak. Jadi kita akan merupakan wajib untuk melaksanakan itu Ya, karena ya. sudah Al-Quran menyatakan seperti itu. Nah, kita di Situbondo ini kan umumnya Muslim dan sekian jumlah penduduk itu adalah terbesar di Situbondo. Berapa? 90%, 95%. 95%. 95%. Kita bertepuk tangan untuk Situbondo. Jadi dengan sendirinya, apakah di Situbondo pada bulan puasa ini restoran-restoran ditutup atau Dianjurkan untuk ditutup. ditutup? Ya. Wah, terus Jadi dengan untuk kegiatan- menghormati bulan puasa. Ya, Betul. ya, 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 ya. Kegiatan pariwisata di sana bagaimana, Pak? Karena kan Situbondo ini ya Penuh dengan penuh kegiatan dengan wisata. Ketika masuk bulan Objek puasa, pariwisata ini sudah sepi. oh begitu. Oh, dikendori. Atau otomatis kendor. Otomatis kendor sendiri. Otomatis kendor. Baiklah kalau begitu. Jadi kita sekarang pindah ke Profesor Askandar Iya, ya. terkait sama tema Jadi kita bulan malam puasa hari ini otomatis kita makannya katakanlah makan sahur dan berbuka puasa. Iya. Bagaimana untuk tetap hidup sehat, Prof? Betul, apalagi untuk Pak Suroso nih, beliau kan sibuk sekali gitu, Ya, Prof. Apa yang harus ditata ya? Ya. Ya, selama terutama pasien saya itu diabetes mellitus ya, kencing manis. Jadi sebetulnya puasa itu bukan suatu hambatan ya. Selama kadar gula tidak lebih dari 250 mg per desiliter dibolehkan puasa ya. Dan puasa itu rata-rata penderita hanya bisa menghabiskan 75% dari kalori biasanya rata-rata. Oh, menyedot Iya, itu ya. tidak bisa 100% ya. Dan itu pun ada kiat-kiat bagaimana menghabiskan 75% itu. Biasanya waktu buka 30%, waktu sahur 20%, lalu traweh 15%, sebelum tidur 10%, dari 75% itu. Oke. Ilmu baru ya. Rupanya profesor kita ini bukan saja ahli dalam penyakit dalam ya. Persentase penghabisan kalori pun Statistiknya. ada statistiknya mulai bulan Betul, puasa. betul. Lanjut Prof.
Nah itu kuliah puasa. Biasanya waktu buka, yaitu obat-obat kalau misalnya minum atau suntik insulin dulu ya. Kalau suntik insulin biasanya kan sekali pagi ya. Tapi kalau puasa suntiknya waktu buka. Dan itu dosisnya biasanya kita kurangi juga hanya 3/4-nya atau separuhnya. Suntik langsung makan. Lalu pil yang 2 kali, pil yang kuat buka, pil yang lemah sahur, prinsipnya begitu. Jadi yang itunya rendah sahur begitu. Ya, dan sahurnya dianjurkan mendekati imsak ya. Jadi dan juga kalau waktu belum habis saya anjurkan untuk minum air 1 gelas. Ya. Nah, vitamin kita taruh waktu sahur ya. Vitamin didulukan. Ya, tidak waktu buka, waktu sahur ya. Karena untuk menambah waktu puasa itu. Iya, baik. Dan waktu buka biasanya kan ada yang tanya boleh kurma apa enggak ya. Tapi kurma itu lain dari buah yang lain ya, karena kurma itu meskipun manis, dia itu mengandung serat-serat yang bermanfaat ya. Jadi saya tetap menganjurkan, kan tanggal ganjil Pak Haryono itu minumnya 1 atau 3 atau 5 paling banyak ya. Tapi sebaiknya 3 atau kalau untuk syarat saja ya 1 ya. Itu untuk apa? takjil itu. Takjil. Baru minum baru makan. Suntik, kalau yang suntik biasanya setengah jam sebelum makan, pil juga 1/4 jam sebelum makan. Jadi sebelum kita makan minum dulu, suntik baru makan. Biasanya setengah jam sebelum makan suntik itu kalau tidak puasa. Tetapi kalau keadaan darurat suntik langsung makan. Boleh. Karena darurat itu. Nah nanti kalau habis sholat tarawih ada makanan kedua tapi lebih kecil daripada waktu buka. Nah sebelum tidur ada snack kecil ya, snack kecil. Lalu sahurnya dianjurkan mendekati imsak gitu. Kan baik. Nah, itu tadi untuk diabetes ya? Ya, diabetes. Nah, kalau masalah-masalah kesehatan yang lainnya nanti terkait dengan nanti kita bahas nanti. Iya, sekarang kita bahas, kita tanya Pak Fuad sekarang. Nah, ini dari segi agama dan dari segi pembinaan oleh para mahasiswa. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak Haryono. Kalau saya dengar penjelasan dari Profesor Askandar sebenarnya sejajar dengan tuntunan agama. Ya. Jadi puasa itu kan pada dasarnya melatih pola hidup, melatih pola makan. Ini yang kadang-kadang kurang mendapat perhatian. Justru malah pada waktu puasa tidak terkendali. Iya. Jadi ini harus kita kembalikan memang kepada hikmah dari puasa. Justru dalam puasa itu kita punya kesempatan yang baik untuk mengelola hidup kita sesuai dengan pola yang dianjurkan oleh agama dan juga kesehatan. Karena sebenarnya tidak terpisah antara kesehatan dengan tuntunan-tuntunan agama. Jadi mengatur pola hidup, mengatur pola makan dalam bulan puasa ini harus diprogramkan sedemikian rupa oleh semua orang Islam yang menjalankan puasa, termasuk yang mungkin mengidap penyakit-penyakit tertentu. Dan itu tentunya harus merujuk kepada petunjuk dari para ahli, yaitu para dokter. Jadi kalau sudah sakit itu ya dokter ya? Ya, tentu. Jadi tentu harus kepada ahlinya. Itu juga tuntunan agama. Serahkan kepada ahlinya. Kalau kamu tidak tahu, tanyalah kepada yang ahli. Jangan terus kita pura-pura pinter gitu. Iya, saya ini agak sehat gara-gara Profesor. Agak sehat dong. Sehat. Oke, nah kalau di kampus sendiri ada program-program khusus untuk teman-teman mahasiswa biar bisa memahami yang sama nih dengan Bapak. Iya, jadi kalau di kampus kami ini kegiatan agama itu sebenarnya sepanjang tahun ya. Jadi tidak tergantung bulan puasa. Bulan puasa saja. Di UM itu ada forum-forum kajian Islam di setiap fakultas bahkan jurusan ada. Itu inisiatif mahasiswa sendiri. Kemudian di tingkat universitas ada UKM yang namanya Badan Dakwah Masjid. Itu yang ikut mengelola kegiatan-kegiatan di Masjid UM yang ya alhamdulillah masjidnya cukup bagus. Ya, sarana perpustakaan dan kegiatan-kegiatan juga banyak sekali. Dan di masjid itu setiap hari sesudah zuhur itu ada juga kuliah 10 menit. Kulsum namanya. Yaitu biasanya mahasiswa, dosen, karyawan yang memang jadwal itu diatur supaya waktu zuhur itu ada jeda, tidak ada kuliah.
Ya, itu jadi jurusan tertentu memang menyusun jadwal supaya pada waktu zuhur itu mereka bisa menjalankan sholat zuhur di masjid. Oke. Dan juga berjamaah, ya berjamaah. Jadi penuh masjidnya. Ya, tentu tidak penuh sekali Pak, karena ada kuliah, ada sidang juga sana sini. Nah Ramadan tentunya akan lebih penuh. Ya. Tapi kuliah terus, kuliah jalan terus. Ya bahkan baru akan mulai nanti Pak. Ya, baru akan mulai akhir Agustus ini. Oke. Baik. Oke, terima kasih Pak Bupati. Ini kan kalau dipadankan ya, di kampus itu ada kegiatan yang katakanlah sholat pada waktu duhur itu berjamaah. Kalau Pak Bupati ini Pak ada acara keliling begitu misalnya sambil memberikan dakwah yang isinya apakah kesehatan, apakah bidang-bidang lain. Pada bulan puasa memang kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat terkait dengan ibadah kita. Seperti di pemerintah kabupaten ada musola, di sana ada sholat berjamaah, kemudian kultum, kemudian apalagi di masyarakat Pak. Jadi masyarakat itu di samping ada kultum, kemudian tadarus itu kan semua melaksanakan. Semua ya. Baik itu musola, masjid dan sebagainya. Jadi ada kegiatan tidak saja Pak Bupati di dalam lingkungan, tetapi juga barangkali kepala dinasnya di kepala dinas, bupati seluruh itu ada safari Ramadan Pak. Safari Ramadan Ya, ke kecamatan, ke desa dan sebagainya. Tapi tidak semuanya membaca kitab suci, tetapi juga memberikan informasi tentang pembangunan gitu. Pemerintahan, kemudian yang menyangkut masalah ibadah pada. Wah, menarik sekali. Saya lihat ada juga kepala dinas kesehatannya di sini. Ada Pak. Boleh kita. Jadi silakan. Kita ngajak ngobrol boleh apa ya? Monggo, silakan. Mbak Ambar, dikasih mikrofon buat Pak Kepala Dinas Kesehatan. Iya. Terkait dengan masalah puasa dan bulan kesehatan. puasa dan kesehatan. Pasti ahli. Keliling-keliling sambil berdakwah. Ini apakah ada demam berdarah, apakah ada flu babi atau flu ayam gitu. Berdiri Pak, berdiri Pak. Silakan. Sambut, Pak. Silakan. Sudah bunyi. Di kabupaten apa yang dikatakan oleh Pak Bupati bahwa kegiatan safari Ramadan diikuti oleh kepala SKPD, salah satunya adalah dinas kesehatan. Jadi di dalam acara itu sangat kompleks, ada sedikit memberikan wejangan-wejangan di masyarakat, di wilayah, sehingga melalui masjid atau di dalam forum-forum terbuka. Forum-forum terbuka Bapak. Forum-forum terbuka. Iya. Jadi sangat menarik di Kabupaten Situbondo ini. Ya. Jadi kita bergantian saat SKPD yang mana yang dari desa ke desa ke kecamatan kita tingkatannya kecamatan wilayah. Bisa juga di misalnya lobi kantor kecamatan begitu. Iya betul. Jadi di lobi kecamatan. Kita makan bersama setelah itu. Jadi seperti dakwah pembangunan gitu ya. Iya. Nah, terkait dengan tema kita adalah puasa dan kesehatan. Mungkin masalah-masalah kesehatan apa saja yang bisa diketahui dari acara safari tersebut? Kultur di kabupaten kami agak unik ya, mungkin ya sama dengan di kabupaten lain. Biasanya seperti pada waktu buka mereka tuh menggebu-gebu. Ini mohon nanti petunjuk dari Prof. Menggebu-gebu yang manis-manis, yang dimakan itu justru manis-manis yang saya lihat agak over, Prof. Jadi ini mohon nanti petunjuk bagaimana bisa kita memberikan penyuluhan pada masyarakat supaya tidak over yang manis-manis. Sudah ada kolak, sudah ada nanti ini sehingga gulanya ini naik gitu. Waduh, PR nanti jadinya ya. Baik. Ada lagi Pak yang lain selain permasalahan-permasalahan seperti itu? Makan waktu sahur. Di wilayah kami sahurnya terlalu malam. Apa yang dikatakan Prof mendekati imsak ini kayaknya kurang. Jadi jauh-jauh jam 1, jam 2 sudah mereka melakukan itu. Yang mengganggu ini mohon nanti. Pagi sudah lapar lagi nanti Pak ya. Baik. Terima kasih Pak. Gimana nih Prof Askandar? Ini ada
persoalan yang unik ini. Yang dikatakan bahasa salahnya khusus sekali lagi Pak. Jadi saya tidak pernah ya. Andy. Tapi terserah, sayur itu fungsinya untuk memperlambat penyerapan gula itu. Ini rahasia ini, mahal harganya. Banyak gula yang naik karena teknik ini tidak digunakan. Kan boleh makan rambutan, tapi yaitu sayur dulu. Sayur, lalu apa saja, baru rambutan. Itu jangan dilarang. Nasi. Imbanginya kalau durian bagaimana? Sama sayur.
jenuh, tidak terlalu bahaya. BN